Anda kembali menyaksikan Patroli bersama saya Pratiwi Kusuma. Kita lanjutkan informasi di siang hari ini. Pemirsa, seseorang yang melampiaskan emosi dengan cara-cara kekerasan berpotensi timbulkan masalah semakin runyam. Hal buruk bahkan bisa saja berakhir nestapa hingga merembet kemana-mana. Air bergolak tak bisa dibuat untuk bercermin. Mungkin itulah yang menggambarkan tindakan sebagian pria yang mudah tersulut emosi. Seperti keributan di sebuah restoran di Palembang, Sumatera Selatan 11 Desember 2024 lalu. Dengan penuh amarah, pria berbaju merah menganiaya mahasiswa kedokteran Universitas Sriwijaya hingga alami luka-luka. Usai video penganiayaan viral, pria yang merupakan kerabat dari dokter muda bernama Lady Aurelia itu pun menyerahkan diri ke polisi. Telah ditetapkan sebagai tersangka, lelaki berumur 37 tahun itu mengakui perbuatannya dilakukan secara spontan. Pria yang belakangan diketahui juga merupakan pegawai honorer di instansi tempat ayah Lady bekerja mengaku kesal lantaran korban dianggap tidak sopan saat ibunda Lady membahas masalah jadwal piket jaga Lady di masa libur Nataru. Motifnya adalah karena pelaku kesal melihat korban seperti tidak respon ya, terhadap ibu teman korban. Mbak, tadi berapa pertanyaan Mbak ditanya Mbak? Halo Mbak. Penganiayaan ini pun berbuntut panjang. Lady dan ibunya turut diperiksa jajaran Polsek Ilir Timur Palembang. Sementara pihak kampus tempat korban dan Lady menuntut ilmu juga memeriksa terkait penanganan etika akademik. Tak hanya itu, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK juga akan menelusuri laporan harta kekayaan penyelenggara negara milik Deddy Mandarsyah, ayah dari Lady Aurelia. Luapan emosi tak terkendali juga menggelapkan mata seorang pria, anak dari pemilik toko roti di Cakung, Jakarta Timur. Dipicu amarah karena perintah antarkan makanan ke kamar pribadi tak dituruti, pria berumur 35 tahun itu menganiaya pegawainya. Ia juga memaki dan mengaku kebal hukum. Sempat tenangkan diri ke Sukabumi akibat video penganiayaannya viral di media sosial, pelaku akhirnya ditangkap polisi di sebuah hotel di Sukabumi, Jawa Barat 16 Desember 2024 dan ditetapkan sebagai tersangka. Terkait dengan pertanyaan bahwa yang bersangkutan punya yang beredar di masyarakat itu, kami akan melakukan pemeriksaan lanjutan terkait dengan psikologis daripada tersangka ini. Yang menentukan adalah ahli. Kasus penganiayaan ini juga berbuntut panjang dengan dihadirkannya korban untuk berikan keterangan di Komisi 3 DPR RI. Sekalipun hanya dipicu masalah sepele, amarah bisa saja langsung meledak dan dilampiaskan secara spontan, lantaran akumulasi amarah yang selama ini terpendam. Mungkin ini adalah salah satu bentuk contoh di mana emosi-emosi yang ditekan itu kemudian meledak secara tidak terkendali karena selama ini tidak bisa terekspresikan dengan baik. Itu dan jadinya pelampiasannya biasanya memang kepada orang lain atau objek yang dianggap lebih lemah ya. Ada pula luapan emosi sebagai bentuk pelampiasan gelisah atau iritabilitas. Bila dilakukan secara terus-menerus, jadi pertanda ada gangguan mental. Tapi memang ada juga kondisi-kondisi gangguan kejiwaan yang membuat seseorang itu memang lebih kurang berempati terhadap orang lain, mengedepankan kekerasan dan merasa dirinya itu selalu yang paling benar. Itu ada juga gangguan kejiwaan seperti itu. Amarah adalah hal yang manusiawi, namun pelampiasannya bukan dengan cara-cara kekerasan. Bila amarah datang, beri waktu 10 detik untuk menarik nafas panjang. Kenali pemicunya, kendalikan diri. Salurkan energi negatif lewat berbagai aktivitas seperti olahraga. Tim Liputan melaporkan.